Ada syukur. Di atas cinta ada syukur. Dan syukur itu akan menjadi sebuah kenikmatan atas nama cinta. Jadi tidak ada yang kita akan balas, bisa membalas kepada Allah dan Rasulullah kecuali hanya syukur yang kita limpahkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma alhamdulillah. Bukan sekedar bismillah alhamdulillah, bukan itu tidak cukup syukur. Makanya kita harus belajar zikir, jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah meninggalkan puasa dan yang lainnya yang sudah Rasulullah ajarkan. Itu syukur namanya. Di saat kita bisa mampu melaksanakan syukur itu sendiri, Allah berjanji 10 kali lipat akan digandakan. Apa itu? Yang jelas satu kebahagiaan dan ketenangan dan kenyamanan dalam perjalanan hidup kita semua. Makanya cinta itu harus disyukuri dan diyakini. Tanpa disyukuri maka cinta itu akan terkikis oleh godaan-godaan iblis yang selalu menghantui diri kita semua. Jadi di saat kita bisa mencintai Allah dan Rasulullah dan kita sudah meyakini tentang Allah dan Rasulullah, lalu kita berpikir kita harus bersyukur kepada Allah karena masih bisa berbuat yang seperti itu. Maka cinta itu akan semakin bagus dan keyakinan semakin menonjol. Nah, itu makanya syukur itu bisa di atas cinta, kadang cinta di atas syukur. Terserah sampean mau pilih yang mana yang ditempatkan yang paling atas. Tapi bagi saya masih mencinta, bisa hidup seperti ini, lalu masih bisa mencintai Allah dan Rasulullah, saya sudah bersyukur. Apa yang harus kita perbuat dalam syukur ini kepada Allah? Karena masih beri kesempatan sehat, bisa berzikir, bisa berselawat bersama-sama. Makanya saya bilang syukur itu bisa di atas cinta, tapi tanpa cinta syukur itu akan jalan sendirian, hilang nanti. Makanya cinta itu indah. Kalau sampean paham tentang cinta, sampean itu tidak akan menuntut Allah dan tidak akan menuntut Rasulullah. Cinta itu tanpa pamrih. Tapi kalau syukur ada pamrihnya. Kalau cinta tidak ada pamrihnya. Tapi kalau syukur pasti ada pamrihnya. Kenapa? Karena memang janji Allah akan menggandakan 10 kali lipat dari syukur yang kita panjatkan kepada Allah. Tapi cinta tidak ada pamrihnya, kecuali hanya untuk dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai diri kita, mungkin kita akan diberi sesuatu, belum tentu, karena tidak ada janji dalam perjalanan cinta. Maka cinta itu bukan ada harapan, tapi cuma keinginan kedekatan seorang hamba dengan Allah, seorang makhluk dengan Khalik. Itu perjalanan cinta. Tidak mengharapkan sesuatu apapun dari Allah, kecuali hanya ingin dekat kepada Allah. Itu cinta namanya. Kalau sampean mengharapkan sesuatu, itu bukan cinta. Tapi ada udang di balik batu, mencintai Allah karena menginginkan sesuatu dari Allah. Itu bukan cinta. Cinta sejati itu tidak menginginkan sesuatu, kecuali Allah sendiri memberikan sesuatu itu atas nama cintanya Allah. Itu bukan urusan manusia. Tapi kalau syukur, memang Allah berjanji akan melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang kita syukuri. Itu janji Allah. Tapi kalau cinta tidak ada. Jadi kalau kita itu memang melaksanakan sebuah cinta, walaupun tetangga kita sudah punya mobil 4, kita tidak punya mobil, kita itu tidak kecewa. Karena bukan karena harta kita mencintai Allah, tapi karena kita dibentuk seorang hamba, lalu cinta kepada Allah yang menjadikan diri kita sehat, menghambakan diri kepada Allah. Itu aja. Dan yakinin bahwa cinta itu akan menyelamatkan diri kita. Itu keadilan cinta yang dari Allah. Artinya kita tidak usah mengharapkan. Tanpa kita mempunyai cinta kepada Allah,
maka sulit untuk mendekat kepada Allah. Tidak akan terasa. Karena cinta itu adalah keindahan. Cuman tidak mengharapkan pemberian. Makanya orang mencintai Allah itu gimana caranya dekat, selalu dekat kepada Allah. Dan tidak pernah berpisah dalam keadaan apapun dengan Allah. Tapi tidak bisa menghilangkan cinta kita kepada Rasulullah. Karena itu harus dempetan. Sama, ati Allah wa ati ar-Rasul. Kalau cuma taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, ya tidak bisa diambil satu-satu. Memang dua-duanya harus dicintai. Kalau kalian dekat dengan saya, jelas saya sambian mengharapkan sesuatu kalau masa wajar. Tapi kalau sama Allah kurang wajar. Akhirnya kita kurang ajar. Memang cinta itu indah, sangat indah, karena kita tanpa pamrih. Tidak mengharapkan sesuatu dari Allah. Yang penting kita masih diberi kesempatan untuk mencintai Allah, kita sudah bersyukur. Syukurnya ini yang akan Allah balas, bukan cintanya. Karena selalu bersyukur kepada Allah karena masih bisa diberi kesempatan untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Syukurnya yang diberi balasan 10 kali lipat, bukan cintanya loh. Cintanya ini adalah hubungan harmonis antara Khalik dan makhluk, antara hamba dengan Allah. Ini jangan mengharapkan sesuatu. Tapi di saat kita bisa bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mencintai Allah dan Rasul, syukurnya yang kan Allah melipat gandakan menjadi 10 kali lipat pemberiannya Allah. Terserah, itu hak Allah sudah. Mau dilipat gandakan yang apanya? Apa hartanya, apa ilmunya, apa iman, terserah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita cuma menerima. Paham bahasa seperti ini tak? Kadang sampean mencintai Allah mengharapkan sesuatu dari Allah, padahal Allah tidak pernah berjanji tentang pembalasan cinta, cuma akan pemberian lewat dicintai, bukan. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai diri kita, cuma seperti itu, tidak ada pemberian lain. Tapi kalau kita bersyukur masih bisa mencintai Allah dan Rasul, maka syukurnya yang akan Allah melipat gandakan. Bukan cintanya yang lipat gandakan, tapi syukurnya lewat cinta itu akhirnya lipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang kita berikan kepada Allah. Mana lebih tinggi antara syukur dan cinta? Tapi tidak bisa tidak didasari dengan sebuah keyakinan. Cinta itu akan luntur, syukur itu akan menghilang, akan terkikis dengan hilangnya sebuah keyakinan. Akhirnya kita akan menjauh dan akan dijauhkan oleh nafsu kita sendiri. Yang di situ sudah akan ada iblis yang akan menemani dan akan menyeret ke hal-hal yang menjauh hilangnya cinta kepada Allah, menjauh kepada hilangnya cinta kepada Rasulullah. Ini yang kita harus hati-hati. Biar ada syukur, di atas cinta ada syukur.